Oh ini udah kita rekam dulu ya. Waktu menunjukkan pukul 1:07. Punten nih ibu-ibu karena kita berusaha jam 1 menjadwalkannya. Mungkin ibu-ibu sudah pada menunggu ya. Iya, ini sudah ada berapa banyak yang hadir hari ini? Partisipannya sudah ada 13 ya Bu ya. Mungkin dengan saya, dengan admin juga, dengan pemateri juga alhamdulillah sudah hadir di siang hari ini. Iya, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, Mangga ini dari mana aja nih? Saya nggak semuanya hafal nih. Ibu-ibu kalau ada yang mau membuka layarnya, membuka videonya Mangga ya, boleh on cam juga. Mudah-mudahan kita bisa lebih hikmat gitu ya mengikuti kegiatan ini. Bentar ya. Kebetulan laptop saya lowbat, jadi saya kondisiin dulu buat masuk listriknya ya. Terus kan handphone. Kan sudah ganti tadi. Oh. Ya, ibu-ibu bismillah kita buka ya pertemuan perdana kita, acara perdana kita dari webinar series sebanyak 4 pertemuan ini. Supaya lebih barokah kita mulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidah. Walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita patut bersyukur karena di siang hari ini yang mungkin kalau di Bandung sih cuacanya cukup panas ya, dengan segudang aktivitas mungkin tanggung jawab yang harus kita jalani. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan, kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul. Dan mudah-mudahan di ruang Zoom hari ini gitu ya, kita meluruskan niat untuk sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang ibu yang baik ya. Mungkin di sini pesertanya bukan newbie ya, maksudnya ada beberapa ibu-ibu yang mungkin sudah berpengalaman juga gitu. Atau mungkin justru ibu-ibu yang bahkan perempuan-perempuan yang mungkin belum menikah atau belum punya anak tapi masya Allah sudah punya semangat untuk mau belajar. Ya, tuh kita berkumpul barengnya di sini. Ini inisiatif bersama dari putri-putrinya gitu, putri-putri dari Ibu Tati Kustia untuk membuat sebuah acara terkait bagaimana menjadi ibu yang baik sebagai ruang untuk sama-sama belajar. Karena sebenarnya kita sih putri-putrinya ingin belajar langsung dari ibunda kita. Gitu. Setelah cukup lama merasakan menjadi seorang ibu, ternyata challenging ya, ternyata banyak sekali ujian dan godaannya gitu ya. Itu ternyata hanya menjiplak tanpa memahami dengan utuh itu kadang ya ibaratnya bukan ada belajar yang baik ya. Kalau belajar yang baik itu paham dulu, kemudian kita aplikasikan dengan baik. Jadi makanya kita mencoba memberikan ruang untuk ibunda kita, Ibu Tati, untuk bisa berbagi ilmunya. Mungkin sedikit saya, ini screen-nya udah diatur sama adminnya. Saya mau membacakan sedikit mungkin ya profil beliau sambil menunggu ibu-ibu yang lain. Saya membacakan sedikit. Jadi Ibu Tati Kustia ini seorang perempuan yang lahir di Cianjur tanggal 13 Desember 1962. Jadi alhamdulillah di akhir tahun kemarin usia 60 tahun. Alhamdulillah dikaruniai 2 orang putra dan 3 orang putri, juga 8 orang cucu. Dan saya adalah putri pertamanya. Banyak yang 8. Iya, alhamdulillah rezeki cucunya banyak. Sejak memiliki anak, beliau sudah mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk membersamai tumbuh kembang anak-anak. Meskipun kelima anaknya menempuh jenjang pendidikan formal di sekolah negeri, tapi beliau fokus menjalankan pendidikan rumah dengan penekanan pada akhlak yang islami. Jadi artinya walaupun sekolah tetap ke sekolah negeri atau ke institusi sekolah manapun, pendidikan rumah tetap menjadi pilar utama yang harus dijalankan
dijalankan secara sadar oleh orang tua. Dan dari sekian banyak teori parenting ya, karena saya juga sudah menjadi seorang ibu selama 9 tahun, ternyata saya menemukan begitu banyak hal baik yang sudah dijalankan oleh mama dulu gitu. Nah, hal ini sangat mempengaruhi pola asuh dan pemahaman kami, anak dan menantunya dalam perjalanan membersamai ke-8 cucunya ini. Selain itu, memasuki usia 60 tahun ini, alhamdulillah, beliau masih semangat belajar Al-Quran dan bahasa Arab. Hal yang mungkin dulu belum familiar ya dilakukan, artinya menghafal Al-Quran itu mungkin belum banyak gitu kalau dulu. Sedangkan kalau sekarang begitu banyak ya, alhamdulillah ruang belajarnya. Sampai untuk mengisi waktunya yang luang, karena anak-anak sudah besar, nah kegiatan ini juga berhasil memotivasi anak-anak buat ikut semangat belajar. Ya, akhirnya kebiasaan ini juga diharapkan bisa menjadi contoh dan teladan bagi cucu-cucunya tentang nikmatnya belajar hingga akhir hayat. Makanya tidak ada kata berhenti untuk belajar, dan mudah-mudahan kita juga bisa istiqomah ya ibu-ibu buat terus belajar bersama. Nah, dengan segudang pengalaman, jatuh bangunnya dalam menjalankan peran sebagai ilmu, semoga di pertemuan ini gitu ya, ilmunya bisa menjadi bekal bermanfaat bagi setiap anak perempuan, ibu muda untuk terus terus semangat membersamai buah hatinya. Ya, mungkin itu sedikit profil narasumber yang bisa saya bacakan. Sebelum materi, mungkin ada baiknya kita awali dengan tilawah ya. Yang mau tilawah, apakah sudah siap? Bisa? Ya. Udah siap nggak? Ya. Mangga, waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga barangkali ibu-ibu atau kakak di sini ada yang mau membuka Al-Qur'annya juga diperbolehkan. Nah, di sini saya akan membacakan Quran surat Ar-Rum ayat 30. Jadi Quran surat 30 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira untuk Iza yang sudah membacakan Al-Quran ya. Mudah-mudahan siapa yang mendengar, yang membacakan, semua mendapatkan manfaat dan bisa menambahkan keimanan kita gitu ya. Iya, sesuai dengan tema kita, tadi surat yang dibacakan juga kaitannya sama fitrah, bahwa sesungguhnya manusia itu pada dasarnya dilahirkan dalam kondisi fitrah atau suci gitu ya. Kemudian orang tuanya lah yang menentukan apakah anak tersebut akhirnya menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Auzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, serta anak-anak kita untuk terjaga dalam fitrahnya. Gitu. Oleh karena itu, tema kita yang pertama, kita berusaha mengemas materi ini dengan judul merawat fitrah ibu. Gitu. Bahwa sesungguhnya kebaikan, ibaratnya potensi baik kita menjadi seorang ibu itu pasti ada di setiap perempuan gitu ya. Nah, tinggal bagaimana cara merawatnya. Mangga, waktu dan tempat saya persilahkan untuk pemateri kita, Ibu Teti Kustia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi secara online. Allah beri kesempatan waktu, kesehatan dan rezekinya
kepada kita sehingga kita dapat berkumpul untuk belajar bersama-sama. Saya juga sama belajar bersama-sama menjadi ibu. Belajar apa? Belajar bersama-sama menjadi ibu yang berusaha menyelamatkan anak-anaknya di dunia dan di akhirat. Dan belajar juga menjadi ibu untuk membahagiakan anak-anaknya di dunia dan di akhirat. Pada tadi sudah dibacakan Quran surat 30 ayat 30. Marilah sekarang kita bahas bahwa di Quran itu auzubillahi minasyaitonirrajim fa'akim wajhaka lidini hanifah. Fa maka akim adalah fi'il amr ya, kata kerja, kata perintah. Tegakkanlah qiyam itu tegak, ya tegakkanlah wajhaka, wajahmu. Berarti bukan wajahnya tegak gitu, tapi pandangan. Jadi tegakkanlah wajahmu, pandanganmu, pikiranmu lidini hanifah, pada adin yang lurus. Siapa adin yang lurus? Itu adalah adinul Islam, siratal mustaqim, din yang lurus itu yang an'amta alaihim. Di dalamnya itu adalah orang-orang yang mendapat nikmat. Fitratullah, jadi itu adalah fitrah Allah. Jadi ketika lahir seorang anak, terus ibunya menempatkan adinul Islam, sistem, aturan, akhlak, syariat dalam kehidupan anak itu akan selamat di dunia dan di akhirat. Karena aturan Islam, sistem Islam itu sesuai dengan fitrah Allah. Di sini disebutkan fitratullah allati fataronasa alaiha, allati fataronasa alaiha, yang menciptakan manusia itu dengan fitrahnya. Jadi manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrah Allah. Fitrah Allah itu apa? Yang sesuai dengan aturan sistem yang Allah ciptakan, yaitu adalah adinul Islam. Di sini adinul qayyim atau lidini adin hanif, yang lurus. La tabdilah lihalkilah. Jadi la tabdilah, tidak ada perubahan sampai kapanpun dari sejak Nabi Muhammad menerima wahyu ini melalui Jibril dari Allah sampai sekarang. La tabdila lihalkilah, pada ciptaan Allah itu. Ya aturannya, sistemnya, syariatnya, pendidikannya tentang anak atau makanan untuk anak tetap harus sesuai dengan adinul Islam itu supaya selamat. Jadi seorang ibu itu sebagai bekalnya. Zalika dinul qayyim. Zalika itulah adin yang qayyim, adin yang lurus gitu, yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita kan suka berdoa setiap sholat 17 kali ya, 17 rakaat tuh selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah doa kita, tunjukilah kepada jalan yang lurus, karena di belakang kita ada anak-anak yang mengikuti. Bayangkan kalau ibu memilih jalan yang maghdub dan yang dolin. Bagaimana anak-anak kita yang mengikuti di belakang kita? Bagaimana kehidupan anak-anak kita kelak? Gitu. Jadi itu yang harus pertama-tama seorang ibu itu harus berusaha untuk selalu belajar tentang adinul Islam, lidini hanifah. Terus itu untuk apa? Untuk selalu, dan seorang ibu juga harus selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu sebetulnya dengan menjerit itu. Ya Allah, tunjukkanlah saya kepada jalan yang lurus, karena anak-anakku yang di belakangku, cucu-cucuku, cici-ciciku kelak harus mengikuti, akan mengikuti ya. Kalau ibu tuh kan akan dicontoh oleh anak, ibu tuh akan ibu tuh menjadi panutan bagi anak, karena ketika bangun tidur tuh ketika anak melek matanya tuh yang pertama dilihat ibunya gitu ya.
Jadi segala apapun tindak tanduk ibu, segala apapun akhlak ibu, segala apapun kelakuan ibu itu akan dicontoh oleh anak-anak gitu. Apalagi kalau sekarang udah ada cucu, udah ada cicit, subhanallah. Jadi sebetulnya seorang ibu tuh betul-betul menjerit ketika ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus, karena saya tuh diikuti oleh anak-anak dan cucu-cucu, bahkan nanti kelak cicit-cicit. Jadi betul saja bahwa seorang ibu itu bukan mendidik satu anak, tapi ibu itu akan mendidik satu generasi, satu keturunannya kelak gitu. Bagaikan pohon, ibu itu bagaikan pohon yang tumbuh akan tegak menjulang ke langit, dan dia akan berbuah dengan anak-anaknya, akan berbuah dengan cucu-cucunya gitu, apabila pohon itu menjadikan si buah itu nanti kembali bertunas, tumbuh menjadi tunas dan tumbuh lagi, dan buah itu akan enak dilihat dan enak, ada terasa manisnya gitu ya, ada enak. Coba kalau seorang ibu itu tegak pohon sebagai pilar dari generasi yang berikutnya, dengan aturan sistem yang menyimpang, bukan jalan yang lurus, yang tidak sesuai dengan aturan dan ciptaan yang allati fatoronasa alaiha, gitu, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atas ciptaannya itu. Jadi itulah makanya kunci pertama dari seorang ibu untuk selalu kita dalam fitrahnya sebagai ibu atau fitrahnya pada manusia pada umumnya adalah tetap istiqomah berjalan dalam adinul qayyim atau lidini hanifah, jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim, yang di dalamnya an'amta alaihim, orang-orang yang mendapat nikmat. Kalau kita di situ, anak-anak yang dilahirkan juga ada di menapaki jalan itu, akan termasuk an'amta alaihim gitu, yang mendapat nikmat dari Allah, bukan ghairil maghdub, bukan yang dimurkai Allah, dan walab dolin, bukan orang yang sesat. Jadi itulah untuk menjaga fitrah ibu dan fitrah anak-anak dan selamatnya ibu, supaya ibu dengan anak-anak mendapat nikmat. Akhirnya kita harus berusaha ya, berdoa ketika sholat kita menjerit bahwa seorang ibu itu harus menapaki ihdinas siratal mustaqim, semoga bisa mendapat nikmat bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Next. Nah, sekarang tadi fondasi dasar tentang ibu ada di Quran surat 30 ayat 30 tadi sudah diuraikan ya, bahwa kita di dalam rumah itu harus membentuk sistem adinul Islam, aturan adinul Islam, syariat adinul Islam, pendidikan akhlak adinul Islam, diterapkan pendidikan kepada anak, cara makannya juga adinul Islam. Pokoknya sudah aja ibu mau dari bangun tidur sampai tidur kembali doa-doa yang diajarkan kepada anak, dan selalu berusaha si ibu itu dengan memakaikan pakaian kepada anaknya yang tangan kanan dulu supaya jadi ashabul yamin. Dengan segala macam kita berusaha lah penerapan itu yang selalu ibu lakukan. Nah, di dalam rumah juga ada peran dan tugas ibu. Ini apa yang itu tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita saya nggak mau melakukan peran dan tugas. Tetap ini adalah sebagai sunatullah, mempunyai peran dan tugas ibu. Yang pertama adalah peran secara fisik. Ibu itu melahirkan, terus menyusui, membesarkan anak. Kan kalau dibesarkan anak harus dikasih makan. Jadi juru masak yang membuat makanan kesukaan anak, dan menjaga kesehatan anak.
dijaga, jadi nggak sembarangan ngasih makan juga ya, nggak sembarangan ngasih jajan juga ya, nggak sembarangan apa boleh dimakan. Jadi si ibu juga harus bisa memberikan memilih halalan thayyibah gitu kan, karena kita harus menerapkan syariat Allah di dalam rumah itu gitu. Jadi berikanlah makanan yang halalan thayyibah, sedia warok terhadap sembelihan, karena kan nigoirilah ya, tidak boleh disembelih tidak dengan atas nama Allah seperti itu. Jadi ya berusahalah, kita hanya bisa ngasih sesuap kepada anak, tapi yang menyehatkan itu adalah Allah. Tapi mudah-mudahan kita memberikan sesuap itu makanan kepada anak supaya tumbuh besar itu, suap demi suap itu adalah yang masuk kepada diri anak adalah makanan-makanan yang halalan thayyibah, makanan-makanan yang bersih, sehingga anak-anak akan tumbuh dengan baik gitu. Ini yang harus diusahakan oleh seorang ibu. Jadi ya bisa di sini juga pendidikan kepada anak sudah dimulai dari sejak dalam kandungan ya. Nah, jadi di situ juga sudah dimulai, tidak nanti aja kalau udah besar, nanti aja ya kalau udah lahir gitu, enggak. Tapi ketika si ibu hamil juga sudah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran atau murotal gitu ya kepada anak ketika masih di dalam perut. Ya, sambil berdoa lah supaya anak-anak juga nanti jadi hamil Quran atau tahfiz Quran ya. Ya gitu. Jadi banyaklah kita bisa mulai pendidikan anak itu dari sejak di dalam kandungan. Nah, terus menyusui juga betul-betul seorang ibu itu menyusui ya dengan hikmat gitu, jangan sambil menyusui sambil nonton TV gitu. Jadi pandanglah anak itu dengan saling memandang, saling berdoa, saling itu kan adalah sentuhan fisik antara ibu dengan anak dan kontak batin antara ibu dengan anak. Tapi biasanya sih kalau ibu kelelahan sambil nyusuin terus tertidur, saya juga begitu. Ya, tapi itu tidak ya, boleh begitu tapi diusahakan tidak gitu ya. Karena memang seorang ibu tuh lelah sekali ya, kerjanya 24 jam bersama anak dan suami. Nah, menyusui, membesarkan juga dengan ilmu nanti parenting, dengan pendidikan akan pada materi selanjutnya yang akan disampaikan. Nah, selain fisik yang harus berkembang dari seorang anak, rohani anak juga harus berkembang. Jadi mungkin kalau dari fisik bisa kita lihat ya, perkembangan anak itu secara intelijensia questionnya, secara emosional questionnya, secara kreativitas questionnya. Tapi pendidikan rohaninya yang secara spiritual questionnya juga bisa terlihat gitu. Jadi menanamkan wahyu-wahyu Allah pada diri seorang anak. Kenapa harus rohaninya harus diisi? Karena kita tahu bahwa itu ruh anak itu dari Allah, dan ruh anak itu akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tuh hanya dititipi aja. Anak tuh bukan milik kita. Dan bersama kita juga cuma sebentar. Anak tuh kalau udah diambil sama suami-suaminya, 3 putri saya sudahlah tidak ada di rumah ya. Gitu. Jadi suatu saat juga anak-anak kita akan hilang, membentuk keluarga sendiri gitu. Jadi anak perempuan, apalagi anak perempuan, 3 anak perempuan saya sudah dibawa oleh suami-suami mereka, sudah tidak ada di rumah. Jadi hanya sebentar. Jadi hanya titipan Allah anak itu. Dia ruhnya datang dari Allah dan ruhnya akan kembali kepada Allah. Nah, ketika bersama kita, ketika menjadi titipan kita, kita yang menjaga anak itu supaya ruhnya ruhnya tuh kironya ya ruh Islam, dan yang diisi juga adalah wahyu-wahyu dari Al-Quran ya. Jadi wahyu-wahyu Allah yang diberikan kepada anak, diajarkan Iqra, diajarkan disuruh tilawah, disuruh ayat-ayat Quran disuruh dihafalkan. Sekarang anak-anak udah mulai menghafal Quran seperti itu. Jadi anak-anak kecil itu subhanallah ya. Nah, itu sebetulnya adalah rohani.
makanan rohani, sehingga jadi ketika besar dia mempunyai fondasi yang kuat, tahu ada ayat-ayat Allah, tahu ada aturan-aturan Allah di dalam Al-Quran, dan tahu dia ada yang membersamai tumbuh hidupnya, berkembangnya anak sampai dewasa itu adalah aturan-aturan wahyu-wahyu Allah di dalam Al-Quran yang mereka usahakan selalu baca. Ya. Yang ketiganya adalah ilmu. Anak harus dibekali ilmu karena di dunia kan harus hidup harus dengan ilmu. Pulang ke akhirat juga hidup harus dengan ilmu. Nggak bisa kalau di dunia nggak pakai ilmu ya kita ya memang sulit ya, apapun juga harus ada ilmunya gitu ya. Jadi nanti mungkin dalam materi berikutnya nanti akan disampaikan ilmu ibu itu adalah sebagai madrasatul ula, pendidik awal ibu itu bagi anaknya, karena ibunya lah yang menjadikan Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Tinggal ibunya mau mendidik apa di rumah gitu ya. Nanti mungkin akan di materi seri berikutnya kita akan memperluas tentang madrasatul ula. Terus ibu juga harus jadi penasehat. Ya siapa lagi yang mau nasehatin anak supaya baik kecuali ibunya, nggak mungkin tetangga ya, nggak mungkin tetangga, walaupun mungkin dinasehatin sama guru kan hanya sebentar, hanya kulitnya saja ya. Jadi sebetulnya sebagai murabi sebelum ya untuk mendekatkan dia, memahami dia tentang Allah, mengenal Allah, mengenal Rahman Rahimnya Allah, bersyukur kepada Allah, itu bagian ibu ya, pemberi teladannya, kita jadi contoh. Jadi ibu juga harus banyak belajar, karena nanti kalau salah ditegur anaknya atau gimana ya itulah, jadi harus terus belajar. Saya sampai sekarang sampai jadi nenek terus belajar gitu ya, untuk memberikan pelajaran saya juga kepada anak-anak gitu. Dan mengelola emosi ini juga nanti ada seorang ibu harus bisa mengelola emosi. Bagaimana kalau ibunya tidak bisa mengelola emosi, semua persoalan mungkin tidak bisa selesai ya. Karena semua persoalan tidak bisa selesai dengan marah-marah. Itu hanya membuat lelah fisik dan jiwa saja gitu ya. Jadi seorang ibu harus pandai mengelola emosi dengan ilmunya nanti kelak, dan menjadi sahabat tempat curhat. Itu yang paling penting, karena kembali pulang anak-anak itu kepada ibunya, kembali pulang anak itu bercerita kepada ibunya, karena ibunya lah yang bisa mengarahkan anak itu untuk yang baik dan yang benarnya. Dan ibunya pula yang akan mendoakan. Kalau ibunya nggak tahu masalah anak, ibunya nggak tahu keinginan anak, lah ibunya nggak bisa ngedoain. Tapi kalau misalnya ibunya tahu tentang masalah anak, ibu akan mendoakan. Kalau ibunya tahu keinginan anak, ibu akan mendoakan. Jadi tempat curhat yang paling baik itu bagi anak-anak adalah ibu gitu ya. Jadi kuncinya sih ilmunya komunikasi yang baik nanti dengan anak, antara ibu dan anak. Next. Nah, selain di dalam rumah itu kita sebagai ibu dari anak-anak kita juga adalah berperan sebagai istri bagi suami. Suami juga tidak bisa diabaikan, tidak bisa sibuk terus dengan anak ya. Nah, kita jadi selain jadi ibu, kita harus jadi istri pendamping suami. Ya, mendampingi suami seperti halnya Khadijah mendampingi Muhammad. Menjadi teman terbaik bagi suami. Yang teman tuh enak dibawa jalan-jalan atau menemani ya kemanapun ya, dan bisa menemani kemanapun, dan bisa diajak bicara dengan, jadi teman bicara yang baik, teman diskusi yang baik gitu ya. Bendahara suami itu betul-betul tidak harus semua ya atau dikuasai istri, tidak. Bendahara suami itu kita qanaah terhadap apa yang diberikan suami, kemudian kita bertawakal dengan rezeki yang Allah berikan lewat suami, dan insya Allah yang mencukupi rizki dalam rumah tangga itu adalah Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan layah tasib. Bagaimana cara dapatkan rezeki layah tasib untuk menutupi keuangan bendahara ini? Rezeki suami itu yaitu dengan kita bertakwa ya.
bertakwa. Kalau Allah wa mayyatakillah mahroja, kalau kita bertakwa Allah akan beri jalan keluar. Wa mayyatakillah, barang siapa yang bertakwa layah tasib, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka gitu ya. Jadi kuncinya juga seorang istri itu ya harus qanaah dengan apa yang diberikan suami, kemudian mengatur, memanage keuangan, memanage dengan baik keuangan yang diberikan suami, dan bertawakal kepada Allah. Nanti dan istrinya juga kata Allah, ittaqullah. Menjadi pelayan terbaik suami ya, kita kan harus kewajiban adalah melayani suami ya. Jadi kunna libasulakum, kunna libasulakum, menjadi pakaian suami gitu ya. Menjadi perawat terbaik ketika suami sakit ya, siapa lagi yang ngurus suami kalau bukan istrinya ketika sakit. Menjadi juru masak yang baik juga, selalu memasakkan makanan-makanan kesukaan suami, dan penutup aib suami. Itu ya, karena suami itu adalah pakaian bagi istri, dan istri itu adalah pakaian bagi suami. Pakaian itu kan menutupi yang gendut, menutupi yang kurus, itu dengan pakaian gitu akan tertutupi itu kekurangan tubuh kita akan tertutupi. Jadi kita saling menutupi lah supaya ijazah suami terjaga dan ijazah istri juga bisa terjaga. Next. Nah, kalau sudah selesai kita mengerjakan peran dan tugas seorang ibu, kita juga sudah melaksanakan peran dan tugas sebagai istri. Kita sebagai ibu tuh mempunyai sifat perempuan tuh inginnya diperhatikan dan dibantu. Kenapa ingin diperhatikan dan dibantu? Karena pekerjaan jadi ibu itu subhanallah berat sekali ya, dan banyak sekali gitu ya. Tapi kalau suaminya cuek, kalau suaminya sibuk, kalau suaminya berangkat pagi pulang malam, kan tetap kita tidak bisa membantu kita. Maka yakinilah bahwa yang dilakukan di dalam rumah sebagai ibu dan istri itu adalah amal soleh di hadapan Allah. Sehingga kita tidak kecewa. Kita tidak kecewa walaupun kita ingin diperhatikan, tidak diperhatikan suami, kita tidak kecewa. Karena itu apa? Amal soleh yang di hadapan Allah. Gitu. Ketika kita sibuk banyak pekerjaan, anak banyak, dikerjakan sendiri gitu, suami tidak membantu, kita tidak kecewa. Karena itu adalah amal soleh di hadapan Allah. Jadi berusaha dari sejak menjadi ibu, kelelahan-kelelahan itu akan sirna ketika kita tidak mengharapkan pada makhluk, tapi kita berharap kepada Allah dengan pahala-pahala ini. Jadi ingat itu ya, ingat Fatimah ketika lelah datang tuh ke Muhammad Rasulullah, kepada Muhammad Rasulullah. Dia sebetulnya Fatimah datang ke Muhammad itu ayah, sebagai ayahnya itu dia pingin hodimat, karena Fatimah itu harus menggiling gandum, harus mengurus anak, harus lelah sekali sampai tangannya tuh, kalau kita kan anak nasi tinggal nyuci beras masukin ke rice cooker sudah ya, nikmat sekali. Tapi kalau Fatimah tuh untuk makan harus menggiling gandum dulu sampai tangannya tuh rusak katanya. Tangannya tuh kapalan kan, kalau sekarang kapalan atau apa itu saya. Nah, datang kepada Muhammad itu pingin meminta khodimat supaya dia tuh tidak lelah ya, bisa istirahat. Tapi tidak keluar dari mulutnya. Tapi Rasulullah sudah tahu keinginan keinginan Fatimah. Rasulullah itu mengatakan, pulanglah Fatimah, bacakanlah subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu Akbar 11 kali ketika hendak tidur, dan ketika bangun tubuhmu akan sehat kembali. Akan kuat kembali untuk melaksanakan tugas-tugas amal soleh yang dikerjakan di rumah gitu ya. Nah itulah karena diusahakan juga kita begitu sebelum tidur, ya Allah sehatkanlah kembali esok pagi.
Karena ibu itu harus fit. Ibu itu harus fit, harus sehat selalu ya. Kalau ibunya sakit, siapa yang akan ngurus anak-anaknya dan siapa yang akan ngurus suaminya ya. Karena itu jadi diusahakan ibu itu selalu sehat. Yang keduanya ingin disayang, wajarlah. Tangki ibu itu harus penuh dengan kasih sayang dari suami gitu. Kenapa tangki kasih sayang ibu harus penuh dicurahkan oleh suami? Karena nanti akan mengalir kepada anak-anaknya juga kasih sayang, mendidik anak-anak dengan sayang gitu. Kalau nanti suaminya suka marah-marah atau membuat kesedihan, nanti juga si ibu tuh mengalirkan juga kemarahan dan kesedihan kepada anak-anaknya. Jadi ya supaya ibunya itu mendidik dengan waras, dengan senang dan bahagia, usahakanlah para suami itu selalu membahagiakan istri-istrinya. Selalu tangki-tangki kasih sayang pada istrinya tuh dipenuhi terus gitu. Sehingga mengalirlah kasih sayang si ibu itu kepada anaknya. Tapi misalnya kalau suaminya juga sibuk atau jarang ada di rumah ya atau apalah misalnya tidak itu ya kita meyakini bahwa Allah nggak usah kecewa. Kita sebagai istri, sebagai ibu, misalnya kalau suaminya cuek lagi, terus sibuk, jarang ada di rumah, sering pergi keluar kota gitu. Nah, kita sebagai ibu dengan istri jangan kecewa. Yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim yang sangat menyayangi hambanya. Makanya ibu jadilah hamba Allah. Anak-anak juga, ayo anak-anak kita jadi hamba Allah supaya kita disayang Allah. Gitu. Biar kita tidak disayang makhluk tapi kita disayang Allah. Gitu ya. Next. Yang biasanya seorang perempuan itu ingin dihargai. Biasa banyak kata-katanya yang keluar ya. Kalau perempuan mau sehat kan harus banyak tuh kata-kata keluar gitu ya. Tapi tidak semua para bapak, para suami yang senang mendengar kata-kata yang banyak. Maunya tuh simple aja gitu. Aduh udahlah, maunya apa sih simple aja gitu ya misalnya ya. Nah, waduh kalau begitu kita tidak usah kecewa. Apa? Tumpahkanlah kata-kata yang tidak tersampaikan kepada suami ke dalam tulisan atau karya, memperbanyak kita muhasabah diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Atau kepada anak-anak akhirnya banyak-banyaklah berbicara supaya sehat ibu itu ya. Dengan apa? Dengan memberikan pendidikan ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya memacu si ibu banyak baca gitu ya. Jadi banyak baca karena untuk menyampaikan banyak ilmu kepada anaknya. Jadi nggak usah kecewa. Jadi biarlah kata-kata yang tidak tersampaikan kepada suami, kita sampaikan kata-kata itu kepada tulisan. Dan yang terakhir adalah semua keinginan manusia itu hanya satu, ingin bahagia. Ingin bahagia hidup bersama suami, ingin bahagia hidup bersama anak. Ingin bahagia hidup di dunia dan ingin bahagia juga hidup di akhirat. Nah, salah satu kunci untuk ingin bahagia itu kan bersyukur. Selalu kita bersyukur kepada Allah. Jadi meyakini bahwa walaupun ujian demi ujian, anak rewel kita syukuri. Alhamdulillah ini mengingatkan saya ada yang terlupa. Kenapa anak bisa rewel? Berarti ketika menghadapi anak rewel, kita melihatnya itu jangan dengan marah. Oh, astagfirullahalazim. Allah sedang mengingatkan saya. Allah sedang menyentil saya seorang ibu sehingga anak ini menjadi rewel. Lagi disentil. Nah, baru kita apa istighfar astagfirullahalazim gitu ya. Kalau masih kecil kan suka nangis. Nah, kalau masih kecil anak nangis nanti kita dekap. Kalau saya dulu gitu, saya dekap saja biar dia meronta-ronta, saya dekap sehingga jantung anak sama dengan jantung ibunya. Nanti dia juga capek berhenti sendiri nangisnya. Nah, kalau sudah berhenti baru kita tanya, "Kenapa tadi nangis? Capek kan nangis?" Terus maunya apa? Kita komunikasikan dengan baik. Akhirnya permasalahan selesai gitu ya. Mungkin itu jadi
tidak ada suatu persoalan diselesaikan dengan marah. Jadi itu, nah berikanlah apabila kita mendapat musibah juga, astagfirullahalazim, kenapa ini terjadi? Kita cari hikmahnya sehingga kita selalu bersyukur. Jadi setiap keadaan apapun juga yang terjadi, kita cari hikmahnya, dengan hikmahnya itu kita bersyukur sehingga kita akan bahagia. Dan ketika anak misalnya menjadi membangkang kita atau melawan kita juga, ya bukan anak yang dimarahi, tapi itu sebagai muhasabah bagi ibunya. Kenapa anak jadi begini? Apa salah saya mendidiknya? Apa dulu saya begini? Jadi istighfar ya, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah. Dengan mohon ampun dan mohon petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu kembali lagi bahwa yang memberikan ilham nanti Allah, yang memberikan petunjuk nanti Allah, dan kita menjerit Robbi habli minas solihin. Bahkan dulu saya memberikan doa itu kepada anak-anak masih balita. Itu anak saya putri itu protes ketika udah mahasiswa, Mama, masa dari kecil udah disuruh baca doa Robbi habli minas solihin, katanya. Itu kan doa untuk minta keturunan yang soleh. Teteh kan masih kecil diajarin mama, ya nggak apa-apa gitu. Dari kecil sudah berdoa begitu. Jadi itu diajarkan, diberikan kepada anak itu dulu. Jadi ya. Next. Nah, inilah kisah-kisah teladan. Kita sudah berusaha berperan jadi ibu dengan peran yang tugasnya. Kita udah selesai peran istri dengan peran dan tugasnya. Kita juga sudah muhasabah kepada sifat-sifat yang ada pada diri kita, sehingga semuanya itu tidak berharap kepada makhluk, tapi berharap kepada Allah, bahwa mengurus anak itu adalah suatu pahala yang besar. Nah, ini adalah kita bisa mencontoh adalah ibu yang senantiasa meyakini pertolongan Allah seperti Siti Hajar. Siti Hajar itu mempunyai anak Ismail yang ditinggalkan oleh Ibrahim di suatu padang. Nggak dikasih rumah, nggak dikasih tempat, boro-boro ya tempat tidur dan sebagainya di padang. Ketika ditinggalkan oleh suaminya di situ, kan Siti Hajar bertanya, Ibrahim, kenapa saya ditinggalkan di sini? Ibrahim, kenapa gitu ya? Ibrahim, ketiga kalinya, Ibrahim, kenapa saya ditinggalkan? Nah, ketika ketiga kalinya bertanya, apakah ini perintah Allah? Ibrahim hanya mengangguk saja. Ya, perintah Allah. Nah, tanamkanlah keyakinan bahwa kalau kita taat kepada Allah seorang ibu, Allah tidak akan menyengsarakan. Itulah, jadi kita minta tolong apapun juga kesusahan seorang ibu kepada Allah. Allah yang bisa menolong, yang bisa mencukupi kebutuhan kita, yang menyelesaikan permasalahan kita, dan yakinilah bahwa kalau kita taat kepada Allah, Allah tidak akan menyengsarakan. Ketika Siti Hajar bertanya pada pertanyaan terakhir kepada Ibrahim, dia bertanya, apakah Ibrahim ini perintah Allah? Ibrahim hanya mengangguk, akhirnya dilepaskanlah tali pengikat kuda itu. Dengan ridhonya Ibrahim pergi. Bukan kuda ya, unta ya. Walau alam bisa apa kuda apa unta ya. Dilepaskanlah itu talinya itu dan silahkan Ibrahim pergi gitu. Kalau ini perintah Allah ya, karena yakin bahwa Allah tidak akan menyengsarakannya. Dan akhirnya Allah berikan karunia dengan air jam-jam sampai sekarang, itu adalah karunia dari Allah untuk Siti Hajar ya. Nah, sekarang kalau kita lihat Ibunda Musa itu adalah sangat taat. Kalau kita bisa buka di Quran surat Al-Qasas. Quran surat ayat 28, surat 28 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa. Dan kami beri ilham Ummi Musa kepada Ibu Musa, Ummi Musa kepada Ummi Musa tuh kepada Ibu Musa. Apa yang diperintahkan Allah? An ardi'i, agar menyusukanlah.
Faiza hifti alaihi, maka apabila kamu khawatir terhadapnya, karena pada saat kenapa ibunya Musa itu khawatir terhadap Musa, karena pada saat itu, pada zaman itu, ketika itu ada hukum yang dilakukan oleh Firaun bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Nah, ketika sedang menyusukan itu, setelah susukan tuh sangat khawatir sekali nih. Setiap bayi yang lahir tuh harus dibunuh pada saat itu. Nah, akhirnya Allah memerintahkan fa'alqihi. Fa maka alqi itu kata perintah fi'il amr. Fi'il amr alqi itu fi'il amr. Kata perintah. Maka perintah apa? Perintah hanyutkanlah dia, fa'alqihi, maka hanyutkanlah dia, kata Allah tuh. Bayangkan, sakitnya melahirkan aja masih kerasa. Beratnya melahirkan aja masih kerasa susahnya ya. Terus kita harus menghanyutkan fa'alqihi fil yam. Menghanyutkan bayi yang baru kita lahirkan ke sungai Nil. Tapi dengan taatnya Umi Musa itu, dia hanyutkan bayi itu. Wala tahofi, kata Allah, janganlah kamu takut. Ini ada di Al-Quran ya, Quran surat 28 ayat 7. Jadi bukan kata saya. Jadi berarti kalau ada di Al-Quran berarti kalimat firman Allah yang harus kita yakini. Allah mengatakan wala tahofi, dan janganlah kamu takut. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Nah, seorang ibu harus yakin, jangan takut dan bersedih. Anak itu Allah yang melindungi, bukan ibunya. Yang melindungi itu Allah. Jadi berlaku pada diri saya. Saya dibesarkan dan tinggal di Bandung bersama kakak, sedangkan ibu saya di Tasik. Ketika dulu oleh ibu saya disuruh pergi ke Bandung, saya nangis. Kok diusir gitu ya? Mami kok ngusir? Kenapa harus ke Bandung? Mami kan ibu saya ketika waktu saya kecil itu. Terus kata Mami mah cuma sayang satu suap. Mami mah cuma sayang ngasih makan aja gitu. Dulu mau pakai bahasa Sunda. Mami mah nyaahna ngan sasuapeun gitu kata Mami. Hanya jadi ibu mah hanya sayangnya cuma hanya bisa sayang dengan memberi makan saja. Tapi Allah itu akan memberikan segalanya, kecerdasan, kesehatan, ilmu, keselamatan gitu. Akhirnya ya akhirnya saya ke Bandung lah gitu. Dan betul lah saya menuntut ilmu di Bandung yang akan lebih baik daripada saya di kampung gitu ya. Jadi betul, ini juga kita juga harus yakin jadi seorang ibu bahwa yang melindungi anak kita adalah Allah gitu ya. Bukan kita. Jadi, nah ini akhirnya Umi Musa tuh taat kepada Allah, dia menghanyutkan bayinya ke sungai Nil, ya. Itu dan nah keyakinan seorang ibu kepada Allah atas pertolongannya, atas perlindungannya juga menempel pada Musa. Bayangkan, pada saat itu kan Musa dikejar-kejar tuh oleh Firaun. Wah, Musa lari dikejar-kejar oleh Firaun sampailah di lautan. Musa tidak takut, atau kata pengikutnya, Musa kita mau tenggelam di laut, gitu, kita mau lari kemana? Pada saat itu Musa tenang karena yakin dia ada Allah yang akan menolongnya. Gitu. Sama ketika ibu itu masih sakit, merasakan sakit melahirkan, merasakan berat melahirkan, baru selesai menyusui, ditatapnya bayi gitu. Dia taat kepada Allah, fa'alqihi fil yam, hanyutkanlah ke sungai Nil, kata Allah. Dia hanyutkan dan dia yakin bahwa Allah akan melindungi. Sama keyakinan seorang ibu Musa sama dengan keyakinan Musa ketika berlari dikejar Firaun ke lautan. Musa juga ketika ke lautan itu pengikutnya sudah, Musa kita mau tenggelam di laut itu ya. Musa kita mau gimana? Kita lari mau kemana ini?
sudah dikejar oleh bala tentara Firaun gitu ya. Tapi Musa yakin sama dengan keyakinan ibunya. Allah akan menolong. Akhirnya Allah kan memberikan pukulah tongkat. Akhirnya lautan itu bisa terbelah. Nah, jadi yakinlah pada bahwa yang melindungi anak kita, yang menolong anak kita adalah Allah, bukan ibu. Ya. Mungkin next. Ini sudah selesai. Bisa juga cerita dari kesolehan seorang ayah, yaitu tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan dikejar, bayangkan diajak oleh wanita cantik Julaiha ke suatu tempat, lalu pintunya dikunci, mereka berdua diajak yang tidak benar. Tapi Nabi Yusuf kan berlari. Kenapa? Karena dia terlintas wajah ayahnya yang soleh, wajah ayahnya sebagai murabi yang selalu menasehati, wajah ayahnya Nabi Yakub ya, ayahnya itu kan ayahnya Nabi Musa kan Nabi Yakub yang menangis itu ketika Nabi Yusuf. Nah, jadi kesolehan ayah juga akan membekas pada diri seorang anak. Contohnya kesolehan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu terperangkap dalam suatu kemaksiatan, kenapa dia tidak mau melakukan yang tidak baik, yang maksiat? Karena ketika itu terlintas wajah Nabi Yakub. Dia teringat wajah ayahnya yang selalu menjadi murabi, menasehatinya dengan kesolehannya, sehingga dia berlari, tidak mau bermaksiat, tidak mau merusak kepercayaan ayahnya, kasih sayang ayahnya, murabi yang selalu menasehatinya. Jadi begitu. Jadi kuncinya adalah menjadi ayah dan ibu itu harus soleh, sehingga kesolehan itu akan menempel pada anak-anaknya. Keyakinan ibu juga harus kuat kepada Allah, sehingga keyakinan itu akan menempel pada anak-anaknya. Seperti keyakinan Umi Musa dan keyakinan Musa juga ya dalam menghadapi cobaan. Mungkin itu, dan ini sebagai penutup adalah kesimpulannya, seorang ibu itu jadikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kali dikenal oleh anak. Jadi selain ibunya, anak itu harus mengenal Allah. Siapa Allah? Allah yang menciptakan kita, gitu. Allah yang menitipkanmu kepada ibu, dititipkannya di rahim, dibesarkan, nanti anak juga harus diingatkan bahwa nanti kamu mati, gitu. Nanti kamu mati akan kembali kepada Allah. Nanti jadi teringat anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama itu ketika dia ceritakan bahwa setiap manusia itu akan mati oleh gurunya, di perjalanan itu bertanya, Mama, kata guru tadi setiap manusia akan mati. Nanti mati ya? Iya. Mama mati? Iya, Mama mati. Kenapa Mama sekarang hamil lagi? Pada saat itu saya lagi hamil anak jadi anak saya yang pertama yang bertanya itu TK. Saya lagi hamil anak yang keempat. Kenapa Mama hamil lagi? Nanti juga kan kalau udah keluar itu bayinya nanti mati, katanya gitu. Nggak apa-apa Mama banyak melahirkan, nggak apa-apa kamu banyak adiknya. Karena nanti AA dengan adik-adik harus bisa menyampaikan yang benar, harus jadi orang yang baik, menyampaikan yang baik, harus mencari ilmu yang benar, menyampaikan yang benar. Ada tugas kita hidup di dunia untuk membawa bekal kita pulang ke akhirat, membawa bekal kita pulang ke Allah, gitu. Jadi ingat itu ya dulu pertanyaan. Memang kalau kadang-kadang terngiang menjadi kenangan ya, pertanyaan-pertanyaan anak di waktu kecil gitu. Nah, jadi kita kenalkanlah bahwa jadikanlah Allah yang pertama kali dikenal oleh anak. Bahkan kalau bisa Allah itu usahakan anak bergantung kepada Allah, tidak pada orang tuanya. Jadi kalau misalnya anak-anak, Mah mau ini, walaupun kita punya uang, walaupun kita ada, jangan dikasih langsung.
Kalau kata orang Sunda mah jangan pok torolong gitu. Pok anak torolong ibunya ngasih. Pok anak torolong ibunya ngasih. Jangan. Itu kata orang Sunda ya. Jadi kita tunda aja. AA perlu ini gitu. Teteh perlu ini, minta sama Allah ya. Kalau nanti udah Allah rizkikan kepada mama, nanti mama beliin gitu. Jadi tidak langsung suruh dia minta kepada Allah gitu ya. Jadi biar anak itu tergantung kepada Allah. Ada suatu kejadian juga ketika anak saya yang nomor 5 sampai SMA itu IPA, tapi kesenangannya menggambar. Ternyata kalau untuk jurusan menggambar itu harus IPS. Masuk ke perguruan tingginya, akhirnya saya bimbelkan, kan mau tidak mau akhirnya saya masukkan bimbel. Pada saat itu cuma 3 minggu lebih, tidak sampai 1 bulan bimbelnya, karena anak saya yang kelima itu tinggal di pesantren. Jadi orang lain mah bisa bimbel setahun, bisa bimbel 6 bulan, anak saya nggak bisa bimbel lama-lama. Bimbelnya yang kilat, karena sampai dibagi ijazah, sampai selesai UAS tuh ada di UN ya dulu mah, sampai selesai UN tuh ada di pesantren gitu ya. Akhirnya bimbelnya cuma sebentar. Terus dia bertanya kepada saya, kepada ibunya, "Mama, memang bisa dengan 3 minggu ini bisa masuk, bisa ya, yang namanya IPS kan pelajaran 3 tahun ya. Pelajaran 3 tahun ini dipelajari 3 minggu, memang bisa keterima?" Terus saya bilang, "Bisa, minta sama Allah." Ya, dengan keyakinannya akhirnya dia minta sama Allah, ya akhirnya alhamdulillah masuk gitu ya. Jadi itulah dari sejak kecil anak, jadikanlah Allah sebagai tempatmu, tempat dia minta. Jadi Allah tempat bergantung dia, bukan orang tuanya. Dan ada lagi yang lucu, ibunya bertanya nih kepada anak yang pertama. Pada saat itu anak pertama tuh keterima, karena dia SMA ya, SMA-nya SMA 3, jadi wajar lah kalau keterima. Keterima di 2 universitas, keterima ya di ITB waktu itu, dengan di salah satu universitasnya STT Telkom itu beasiswa. Terus saya nanya, "Kok bisa ya, mudah ya soal-soalnya? Kok bisa keterima, soal-soalnya mudah, bisa keterima beasiswa di sana gitu ya, sampai bisa keterima di 2 tempat universitas." Enggak mah, soalnya tetap susah. Tapi pada saat itu AA lagi rajin tahajud, karena AA pada saat itu takut nggak keterima kemana-mana. Jadi seperti itulah ya. Jadi akhirnya akan membekas kepada diri anak, kalau kamu ingin, minta sama Allah. Mama papa nggak bisa memberikan, tapi Allah bisa memberikan. Itulah jadi kesimpulannya itu di akhir materi ini. Jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali dikenal Allah oleh anak, dan usahakan anak bergantung pada Allah, tidak pada orang tua. Ya, kepada panitia cukup sekian. Materi yang lainnya mungkin akan diperdalam nanti tentang pendidikan anak sesuai dengan usia, Madrasatul Ula yang pertama-tama diberikan anak. Ini hanya awal-awal saja untuk memperkenalkan Allah kepada anak. Ya. Iya, alhamdulillah Ibu. Tetap on cam ya, Ma? Karena kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Ya, alhamdulillah ini udah banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan, dan sudah ada 14 pertanyaan yang masuk dari Google Form. Sebenarnya dengan alokasi waktu yang kita agendakan ya sampai 2:30 siang ini, mungkin nggak semua bisa dijawab, tapi udah kita coba kelompokkan, karena kan ini bentuknya series ya. Jadi tadilah ibaratnya menjadi ibu mah bukan sesuatu yang instan, kita butuh pelan-pelan, makanya kenapa kita membagi sesi webinar ini menjadi 4 materi. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa ikut aktif mengikuti keempat sesinya ini ya. Jadi mulai yang sekarang itu sesi mengenal memahami fitrah ibu dan merawatnya, kemudian yang kedua nanti ada sesi sebentar.
Yang kedua itu ada sesi Ibu sebagai Madrasatul Ula. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan terkait kalau udah usia segini harusnya gimana ya menstimulasinya gitu ya, pengalaman pemateri gimana ya gitu. Terus gimana nih jadi ibu yang cerdas buat menjawab banyak pertanyaan, itu akan kita jawab di Ibu sebagai Madrasatul Ula. Begitu juga yang kaitannya sama emosi, nanti kematangan emosi anak itu kita bahas di tema ketiga, yaitu Ibu sebagai tempat pulang gitu. Ibu sebagai tempat pulang anak-anaknya. Nah, yang terakhir terkait dengan Ibu sebagai teladan, nanti kaitannya sama karakter, kepribadian yang ditumbuhkan Ibu, ditularkan, dicontohkan, itu akan dibahas di pertemuan ketiga. Jadi ada 5 pertanyaan sebenarnya sudah kita sortir, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang sudah ditulis, mungkin saya memberikan kesempatan nih buat satu penanya langsung mungkin yang hadir hari ini. Barangkali ada yang mau ngangkat tangan nih secara spontan menanyakan langsung materinya. Ada ibu-ibu atau mau langsung kita bahas yang ada di pertanyaan aja? Kalau nggak ada, kita ada tinggal raise hand aja ya. Kalau misalnya belum ada, kita langsung aja ya, karena ini juga listnya udah banyak. Gitu, mungkin kita bersiap ke pertanyaan pertama. Ini ada 3 orang yang bertanya hal yang sama dengan perantara kalimat aja yang berbeda. Cara mendidik dan bersikap pada anak yang beranjak dewasa, cara mendidik dan bersikap pada anak usia remaja, dan bagaimana menjadi ibu yang baik dengan anak laki-laki usia 19 tahun. Itu konteksnya kurang lebih sama ya, gimana ya menghadapi anak ketika memasuki usia pra atau bahkan akil balik ya. Mungkin Bu Teti mah nggak bisa menjawab dulu pertanyaan yang pertama. Mendidik ya? Ya, mendidik dan bersikap untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anak menjelang usia remaja. Oh iya, kebetulan tuh anak-anak menjelang usia remaja saya ada di Sulawesi dan anak-anak ada di Bandung. Jadi pengalaman saya itu akhirnya saya menjadi sahabat, teman, telepon, komunikasinya dengan bertelepon gitu. Kepada anak laki-laki ya saya menjadi teman wanitanya pertama sebelum dia mendapatkan teman wanita yang lain ya. Jadi selalu nanya, halo apa kabar, gimana yang dialaminya, apa yang menyenangkan, apa yang tidak, apa rencananya, apa keinginannya gitu ya. Jadi itu kepada yang laki-laki, karena kalau anak-anak udah mulai puber tuh udah mulai senang lawan jenis gitu ya. Jadi pada saat itu juga kita memberikan pemahaman gitu kepada anak tuh. Jadi kalau untuk anak laki-laki ingat ya, nggak boleh nyoba-nyoba maksiat. Ingat ya, nggak boleh nyoba-nyoba berdosa. Nanti kecerdasannya diambil oleh Allah. Gitu ya, saya suka takut-takutin. Kalau nggak mau kecerdasannya diambil oleh Allah, jangan melakukan maksiat, jangan melakukan berbuat dosa. Benar kan anak laki-laki harus jaga pandangan, tidak tidak ada furqon gitu ya. Jadi apalagi pacaran, wah alhamdulillah sudah dilarang ya, sudah dilarang gitu, karena itu tidak ada, alhamdulillah anak-anak tidak pacaran gitu ya. Jadi itu jadi kita kasih syariat Allahnya. Jangan mendekati maksiat, jangan mendekati dosa, nanti nikmat kamu diambil oleh Allah. Terus jadilah bagaimana ibunya bertindak sebagai teman wanita. Jadi saya kan waktu itu di Bone ketika anak laki-laki saya usia 18-19 tahun dan anak laki-laki saya ada di Bandung di rumah uaknya. Jadi saya suka menelpon, halo, bagaimana kabarnya gitu. Terus bagaimana apa yang disenangi, apa yang jadi permasalahannya dan apa inginnya. Jadi tetap sebagai pendengar yang baik atas curhat anak-anaknya gitu. Ya, kalau kepada anak perempuan kita bagi yang ini untuk laki-laki atau perempuan? Halo? Anaknya yang akil balik tuh untuk laki-laki apa yang perempuan?
Mangga, barangkali ada yang mengirimkan pertanyaan tersebut. Ada 3 soalnya menanyakan, yang satu spesifik usia 19 tahun laki-laki, yang 2 lagi nggak bercerita sih laki-laki atau perempuan nih anak-anaknya. Oh, ya udah. Kalau kepada Secara laki-laki, umum. kita jadi teman baik perempuannya yang pertama sebelum anak laki-laki itu mempunyai teman teman wanita lain gitu ya. Berusaha jadi seringlah komunikasi dengannya, jalinlah gitu. Dan kebetulan anak-anak tuh dari sejak kecil tukang bercerita, ibunya tuh jadi pendengar yang baik gitu ya. Kadang-kadang saya juga merasa bersalah gitu. Iya, tapi nggak fokus gitu karena ibu tuh kan banyak pikiran, capek, lelah gitu. Mama cuma iya aja. Terus nanti ditanya lagi, coba ininya gimana mas solusinya? Terus bingung kata anak-anak itu. Mama tadi berarti cuma dengerin aja gitu ya. Jadi memang sebetulnya jadi dengan komunikasi. Karena anak itu paling tidak suka ditegur dan tidak suka disalahkan. Saya 5 anak itu hampir semuanya itu tidak suka ditegur, tidak suka disalahkan gitu. Oh berarti jadi ajaklah dengan komunikasi. Dengan komunikasi, suruh dia bercerita, kita jadi pendengar yang baik, jadilah kita teman wanitanya pertama bagi anak laki-laki kita. Tumbuhkanlah dia kepemimpinan, tumbuhkanlah dia keberanian, tumbuhkanlah dia untuk bisa mencari maisah. Yang penting mah anak laki-laki mah harus bisa semangat untuk mencari maisah, dan anak laki itu harus pintar, ya harus cerdas gitu, jangan malas. Sampaikan dulu anak saya tuh suruh ngerjain apa ya soal gitu, dikerjain nilainya teh masih 7, jangan 7 mah nanti kalah sama yang nilai 8, nilai 9. Baru dihapusin lagi tuh soalnya, dia kerjain lagi. Ketika pas nilai 9, nah bagus. Terus dia nanya, mama kenapa harus pintar? Harus pintar. Gitu ya. Karena anak laki-laki itu harus pintar, harus kalau nggak pintar nanti ditendang. Kok nggak tahu dulu mah malah saya bilangnya kalau nggak pintar nanti jadi kodok, kan mama masa bisa jadi kodok gitu ya. Iya nanti kalau kodok itu ditendang, tidak dipakai orang gitu ya. Jadi sementara kita harus mempunyai skill gitu. Jadi mudah-mudahan intelligence question, emotional question, spiritual question, adversity question-nya bisa berkembang dari sejak kecil, dan ketika dia balik itu sudah berkembang dengan baik gitu pada diri anak. Ibunya jadi teman curhatnya, ibunya jadi murabinya, ibunya jadi penasehatnya, dan dijalinlah komunikasi yang baik dengan anak. Jangan jadi musuh dan jangan dimarahi. Itu mungkin bagi yang laki-laki. Tapi bagi yang perempuan, kalau yang perempuan mulai puber, jadi ingat anak perempuan saya ketika berkaca di depan cermin. Mama, teteh cantik ya di depan cermin. Cantik kalau soleh, saya jawab begitu. Kok harus soleh sih, Ma? Harus soleh. Nah, anak perempuan itu harus soleh gitu, karena nanti kelak akan mendidik anak-anaknya menjadi soleh gitu. Karena kalau cantik juga nggak soleh, orang nggak enak melihatnya gitu. Jadi karena ada inner beauty. Kalau soleh itu ada pancaran kesolehan gitu. Jadi itu jadi cantik kalau soleh gitu. Jawaban dari saya seperti itu pada saat itu gitu ya. Dan pada anak tuh harus dibingkai kepada anak perempuan itu rasa malu waktu pegang. Malu cepet tutup pakai kerudung gitu. Malu itu pakaiannya ini gitu. Jadi kalau anak perempuan itu sampai balik dia rasa malunya masih terjaga, alhamdulillah. Bayangkan kalau anak sampai balik, anak perempuan ya ini untuk khusus. Bayangkan oleh ibu kalau anak perempuan itu sampai baliknya rasa malunya tidak terjaga. Jadi dia akan melakukan apapun yang tidak pantas gitu ya kalau tidak jaga. Jadi bagi anak perempuan tuh yang harus dijaga rasa malunya, harus dipupuk kesolehannya, harus diusahakan dia rajin belajar agamanya, karena untuk menerapkan kesolehan itu kan dari ilmu agama yang dia sesuai dengan ilmunya ya gitu. Jadi kalau banyak ilmu ya dia banyak memahami syariat yang harus dilakukan. Tapi kalau kurang ilmunya ya tidak banyak syariat yang dilakukannya. Mungkin itu ya untuk perempuan dan laki-laki yang balik. Ya, iya. Tadi ya kuncinya kalau kata Bu Eli Risman mah lekat, dekat, sahabat. Nah, memang
tidak tiba-tiba instan kita bisa jadi sahabat buat anak-anak kalau fase lekatnya di usia 0 sampai 7 nggak terlalui, fase dekatnya di 7 sampai 14 nggak dilalui. Tapi tadi kalau kita bisa bismillah kita menjaga kelekatan kita sama anak di usia 0 sampai 7, kemudian 7 sampai 14 ya kita dekat, maka kuncinya sahabat ya Bun ya. Gitu. Menjadi sahabat terbaik buat anak-anak, kuncinya mah itu sahabat, berkomunikasi, menyesuaikan dengan bahasa anak-anak ya yang memang sekarang makin variatif banget gaya bahasanya. Iya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Mudah-mudahan cukup memuaskan jawaban yang tadi disampaikan. Ini ada pertanyaan bagus yang sangat sejalan dengan tema kita. Sebagai bentuk usaha menjaga fitrah, sebenarnya fitrah orang tua sebagai ibu dan bapak itu apa aja ya? Mangga. Fitrah sebagai orang tua. Iya, fitrah ibu dan bapak itu sebenarnya apa sih yang perlu kita tahu dan sadari gitu? Tahu sadari fitrah ibu dan fitrah bapak kan fitrah manusia. Yang tadi tetap ya fondasinya Quran surat 30 ayat 30 gitu ya. Tetap aja ibu dan bapaknya harus menerapkan adinul Islam di dalam dirinya, sehingga itu juga yang akan mengalir kepada anak-anaknya. Itu kan kalau fitrah mah hanya itu, karena di Qur'annya juga fitratullah allati fataranasa 'alaiha fa'aqim wajhaka lidini hanifah. Maka hadapkanlah pandanganmu kepada lidini hanifah, din yang lurus. Fitratullah, fitrah Allah itu teh. Hei manusia, hei bapak ibu gitu ya, sebetulnya kalau mau disampaikan ya sama aja gitu. Itu fitrah Allah, allati fataranasa 'alaiha gitu. Yang menciptakan manusia pada fitrah Allah itu. Jadi kalau itu yang harus, jadi semua aturan di dalam rumah tangga itu ya semua jadi lekat dengan adinul Islam gitu. Jadi ayah ibunya sebetulnya mah menjerit saja ketika sholat, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus, syiratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat, supaya anak-anak yang ada bersama mereka juga pada jalan yang lurus itu dan mendapat nikmat. Mungkin itu ya. Tapi bagaimana kalau ayah ibu yang mengkhianati? Itu ada di Quran surat Al-Qasas ayat 27, 28, 29. Dibacain ya sama Mama. Boleh, Mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah. Hei orang-orang yang beriman, la tahunullah, janganlah kamu mengkhianati Allah wa rasulah dan rasul. Wa tahunu amanatikum, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu. Nanti amanah-amanahnya nanti di Quran di ayat 28 dikasih tahu ya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Nah, dipanggil tuh kepada ayah ibu tuh, jangan kamu mengkhianati, la tahunu. Jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan mengkhianati juga amanah-amanah yang diamanatkan kepadamu, amanatikum. Jadi yang diberikan amanat-amanat yang diberikan kepada ibu bapaknya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annamal amwalukum wa auladukum. Ketahuilah bahwa tadi amanat itu adalah wa amwalukum wa auladukum, berarti amanat itu adalah harta dan anak-anakmu. Itu kata Allah, harta dan anak-anak itu tidak boleh dikhianati ya. Nah ini, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dia itu jadi anak dan harta juga adalah apa? Fitnah cobaan. Wa annallaha indahu, dan yang sesungguhnya di sisi Allah ajrun azim, pahala yang sangat besar. Nah, bagaimana mengatasi itu supaya anak dan harta itu tidak jadi fitnah? Bagaimana ayah dan ibu itu secara fitrahnya? Ya, satunya fitrah Islam apa? Ya ayyuhallazina amanu intakullah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, jadi
jika ayah ibunya bertakwa kepada Allah, ya ja'alakum ya furqonan. Allah akan niscaya akan memberikan, Allah itu kepada orang tuanya furqonan, pembeda yang mana hak dan yang batil. Tinggal menyampaikan itu kepada anak-anaknya, tinggal melaksanakan kepada anak-anaknya yang hak bukan yang batil. Wa yukafir angkum, dan menghapus darimu sayiatikum, segala kesalahan-kesalahanmu. Wa yagfir lakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Allah memiliki karunia yang besar, gitu ya. Jadi memang anak-anak dan harta itu bukan enak ya. Anak kan harus dididik ya. Harta juga harus dikelola dengan baik, kan nanti dihisap. Jadi itu ya tidak boleh dikhianati ya. Kita dengan cara apa? Intakullah, dengan cara bertakwa. Bertakwa kita kepada Allah, ayah ibunya bertakwa, menjaga anak-anaknya dan menjaga hartanya, supaya apa? Supaya Allah memberikan furqon, yaj'al. Yaj'al tuh yang memberikan, ja'ala. Ja'ala sebetulnya menurunkan, yaj'ala. Yaj'al ya memberikan gitu, melimpahkan, mencurahkan kepada orang tua itu furqon, pembeda. Dan selain pembeda juga Allah akan wayukafir angkumnya, akan menghapus darimu sayiatikum. Bayangin kalau kita orang tuanya bertakwa, terus orang tuanya melaksanakan adinul qayyim ya, wajhaka lidini hanifah, menghadap kepada din yang lurus gitu. Selain diberikan pembeda furqon, diberikan juga dihapuskan juga kesalahan-kesalahannya dan diampuni. Dan mempunyai karunia yang besar. Wallahu, dan Allah dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkannya itu gitu ya, bersama dalam satu keluarga. Itu mungkin teh ya. Ya, iya, alhamdulillah. Jadi akhirnya kembali semakin kita menyadari, oh iya ini ada pertanyaan, Mbak tadi ayat yang dibahas, ini via WA sih, via WA, ayat yang tadi dibahas terakhir surat apa dan ayat berapa Mbak? Biar kita catat di Quran surat Al-Anfal 26, surat Al-Anfal surat 8. Surat Al-Anfal ayat surat 8 ayat 27, 28, 29. 3 ayat itu. Yang pertama kan amanat, yang kedua jangan mengkhianati amanat, yang kedua 28-nya amanat itu adalah harta dan anak. Yang ketiganya caranya apa? Caranya ya bertakwa. Supaya ya. Siap. Al-Anfal ayat 27 sampai 29 ya. Barangkali nanti ibu-ibu mau membuka lebih detail lagi nanti suratnya, serta tafsirnya mangga. Jadi memang kalau dari pertanyaan yang terakhir tadi ya, yang mungkin akan menutup pertemuan kita kali ini. Jadi sebenarnya fitrahnya ayah ibu pada dasarnya apa? Fitrahnya ayah ibu itu ya sesuai dengan ayat yang tadi kita bahas pertama, surat 30 ayat 30 ya, tentang bahwa Allah tuh udah memberikan kita fitrah gitu, terinstal di dalam diri kita gitu, potensi kebaikan untuk mentaati Allah, mentaati Al-Quran. Maka apa? Maka kembalikan lagi gitu. Kalau kita mau tahu apa yang Allah gambarkan, bagaimana peran istri, peran suami, peran bapak, peran ibu, itu semuanya sebenarnya udah lengkap ya di dalam Al-Quran gitu ya. Mungkin dengan segala keterbatasan waktu, kita juga tidak bisa menggali sangat dalam ya gitu. Bagaimana ayah misalnya di surat Luqman ya begitu banyak gitu ya. Kemudian bagaimana tadi mungkin ibu sudah beberapa ayat sudah kita bahas ya. Akhirnya kembali mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, merutinkan kembali kita memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendekatkan interaksi Al-Quran kita dan anak-anak dengan Al-Quran, itu insya Allah menjadi pagar pembatas gitu ya, bisa menjadi benteng kita untuk tetap menjaga fitrah kita sebagai perempuan, fitrah anak-anak kita untuk tetap suci gitu ya, dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang saat ini ya sangat mungkin membuat kita jauh ya dari ayat-ayat Allah gitu. Nah mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan lain jangan khawatir ya buat ibu-ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin aduh udah banyak nih masalah gitu yang rasanya ingin dapat solusi, tapi kembali
sebenarnya kita ketika belajar kita nggak bisa cuma meminta tips and trick ya, karena proses belajar itu madal haya, panjang. Jadi kita pahami core-nya, tadi mulai dari fitrah ibu, fitrah perempuan, kemudian bagaimana seorang ibu menjadi madrasatul ula buat anak-anaknya, bagaimana ibu bisa menjadi tempat pulang buat anak-anaknya yang bisa mematangkan emosi anak-anak, serta yang terakhir bagaimana ibu bisa menjadi sumber teladan untuk menguatkan karakter, kepribadian, akhlak muslimah, akhlak seorang muslim gitu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiro. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak sekali keterbatasan yang mungkin yang bisa yang diberikan panitia ya, karena ini ibaratnya baru perdana kita, baru beberapa minggu ke belakang kita berusaha menyusun sebuah rangkaian acara yang pada hakikatnya sebenarnya kita anak-anak yang ingin belajar secara runut gitu ya dari ibunda kita, tapi rasanya sayang ya kalau misalnya tidak dimanfaatkan juga oleh ibu-ibu lainnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat buat mama dari setiap kebaikan-kebaikan pengasuhan yang ibu-ibu lakukan buat anak-anak. Nanti maka semakin soleh anak-anak yang kita asuh, kita didik, kita dampingi, itu menjadi amal soleh yang mengalir juga gitu buat mama. Gitu. Iya, mangga. Jazakallahu khairan katsira sekali lagi. Ya, jangan kapok ya ibu-ibu, nanti kita kumpul lagi insya Allah dua pekan ke depan di hari Jumat siang jam 1 dengan tema Ibu sebagai Madrasatul Ula. Ya, saya tutup membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dan akhir majelis subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ibu Teti dan semua panitia. Oh, sama-sama, sama-sama. Ya, Semoga sehat selalu. Gila Ibu materinya. Alhamdulillah, ya sama. Mohon maaf banyak kekurangan materinya. Ya. Assalamualaikum Bu Untung, ini ada Bu Untung. Ya. Waalaikumsalam. Sehat Hai. Bu? Alhamdulillah sehat. Wah, bisa ngobrol di sini. Bu. Ya, hai. Udah ditutup Ya, belum? tutup. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan. Iya, Sehat, Bu? HP saya tadi habis baterai mati, pas baru buka lagi. Alhamdulillah bisa ngasih materi, Bu. Iya, nanti rutin. berlanjut. Iya. Saya ngasih ke Bu, ke Bu Yos juga kemarin. Terus dia minta linknya, tapi nanti dikasih di WA, tapi kayaknya sibuk dia sampai enggak ini. Oh ya, Enggak alhamdulillah. sempet. Gitu. Tapi bulan depan Ibu kan ke Manado. Nanti di Manado. Jumatnya. Sabtu ya? Sabtu ya ke Manado. Iya. Nanti di Manado ngasihnya. Iya, dari Manado. Insya Allah kalau itu Sabtu. Bu Yos katanya mau ke sini. Iya, insya Allah. Insya Amin, Allah. insya Allah. Iya. Sehat-sehat Bu semua? Alhamdulillah. Sehat. Iya. Iya, alhamdulillah. Bu ini ngasih materi dari rumah ya?
Dari rumahnya sendirian. Oh, terus Ija sama Ija ada? Teteh di rumahnya. Oh, Teteh. Ija di Bekasi. Dari rumah masing-masing. Dari rumah masing-masing kita pakai Zoom aja ya. Iya sih, alhamdulillah. Jadi apa? Walaupun jauh, kalau punya teknologi kan bisa ketemu. Ya ketemu via Zoom. Iya, terus Alhamdulillah. nanti Bu, apa? Ada ininya nggak? Maksudnya yang kayak yang kan masuk apa? Masuk YouTube itu Jangan gitu. Oh, Nggak tahu. jangan. Ini mah anak-anak Oh. dah. Ini mah Oh. anak-anak.